Halo teman-teman, jadi saat ini kami akan membuat tugas fisika dengan topik simulasi PET. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, pertama-tama perkenalkan kami berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Bitung, kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Selanjutnya, kita akan lanjut pada topik. Dan untuk itu pertama-tama kita buka website simulasi PET terlebih dahulu. Setelah kita masuk pada website simulasi PET, kemudian kita pilih mode intro untuk mengamati bagaimana berbagai objek dapat ditempatkan di papan keseimbangan dan bagaimana perubahan posisi objek mempengaruhi keseimbangan, serta mengamati bagaimana cara kerja simulasi PET ini. Setelah kita mengeksplorasi simulasi PET, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen momen gaya dengan memilih model lab terlebih dahulu. Lalu kita coba melakukan percobaan dengan menempatkan beban 10 kg pada posisi 2 meter di sisi kiri poros. Dan dapat dilihat dari percobaan tadi, posisi keseimbangan papan berubah menjadi lebih condong ke bawah pada bagian papan yang di sebelah kiri, dan hal ini disebabkan karena posisi beban mempengaruhi pusat gravitasi dan titik berat pada benda. Setelah kita mencoba melakukan percobaan tadi, kita akan melakukan percobaan yang berikut, yaitu dengan mencoba mencapai titik keseimbangan dengan berbagai kombinasi beban dan posisi yang berbeda. Nah, sebagai contoh, kita akan mencoba menggunakan beban dengan massa 10 kg yang ditempatkan di sebelah kiri dengan jarak lengan momennya yaitu 2 meter dan massa 20 kg di sebelah kanan yang belum diketahui berapa jarak lengan momen gayanya. Nah, dan untuk mencapai titik keseimbangan pada simulasi PET yang bermodel jungkat-jungkit ini, kita harus menghitung jarak menggunakan rumus momen gaya yaitu tau sama dengan F kali D. Dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan data yang diketahui, misalkan FA atau gaya A sama dengan 10 Newton dan FB sama dengan 20 Newton, massa A sama dengan 10 kg, massa B sama dengan 20 kg, serta lengan momen A sama dengan 2 meter. Dan ditanya, yaitu jarak lengan momen gaya dari sisi B. Dan untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus momen gayanya yaitu tau sama dengan F kali D 10 Newton dikali 2 meter pada sisi poros A sama dengan 20 dikali D pada poros sisi B. Didapat 10 kali 2 sama dengan 20 dan 20 kali D sama dengan 20D. D sama dengan 20 dibagi 20 dan didapat D sama dengan 1 meter. Nah, jadi untuk mencapai titik keseimbangan pada sisi poros sebelah kanan atau sisi B dengan massa sebesar 20 kg, kita harus menempatkan benda dengan massa 20 kg itu pada posisi jarak 1 meter dari titik poros. Apakah ada hubungan antara besar gaya dan panjang lengan momen yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan? Ya, ada hubungan langsung antara besar gaya dan panjang lengan momen dalam konteks keseimbangan. Lengan momen adalah jarak dari titik pivot atau sumbu rotasi ke titik di mana gaya diterapkan. Semakin panjang lengan momen,
semakin besar gaya momen yang dihasilkan oleh gaya yang diterap. Sebaliknya, semakin pendek lengan momen, semakin kecil momen gaya yang dihasilkan. Dalam sistem yang seimbang, total momen gaya di sekitar titik pivot harus nol untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, bagaimana Anda dapat menggunakan konsep momen gaya dalam kehidupan nyata? Seperti saat menggunakan jungkat-jungkit atau membuka pintu. Momen gaya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bekerja dengan benda-benda yang perlu dipindahkan atau diangkat. Misalnya, saat menggunakan jungkat-jungkit, Anda memanfaatkan prinsip momen gaya untuk menyeimbangkan beban di kedua sisi. Dengan menempatkan beban di posisi yang tepat dan menyesuaikan panjang lengan momen, Anda dapat memastikan bahwa jungkat-jungkit tetap seimbang dan aman. Demikian pula, saat membuka pintu, Anda menggunakan momen gaya untuk mengatasi gesekan dan memutar gagang pintu dengan menempatkan gagang pintu Anda pada posisi yang tepat dan menerapkan gaya pada pegangan pintu. Anda dapat membuka pintu dengan lebih mudah. Terima kasih telah menonton topik yang telah kami bagikan. Sekian, terima kasih.